Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang reaksi nuklir. Reaksi nuklir merupakan sebuah proses dari dua nuklei atau partikel nuklir bertubrukan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Dikenal dua reaksi nuklir yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi nuklir adalah reaksi peleburan dua atau lebih inti atom menjadi atom baru dan menghasilkan energi. Juga dikenal sebagai reaksi yang bersih. Contoh dari reaksi fusi nuklir adalah reaksi yang terjadi di hampir semua inti bintang di alam semesta. Sedangkan reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya dan menghasilkan energi dan atom baru yang bermassa lebih kecil, serta radiasi elektromagnetik. Contoh reaksinya adalah ledakan senjata nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme reaksi. Kinetika reaktor nuklir adalah bagian dari fisika reaktor yang mempelajari perilaku gerakan reaksi inti berantai yang terjadi di dalam reaktor nuklir. Persamaan kinetika reaktor merupakan gambaran dari perilaku reaktor atau perilaku neutron di dalam reaktor yang gayut waktu atau kinetik akibat dari perubahan faktor perlipatan neutron di dalam reaktor. Selanjutnya adalah penjabaran persamaan kinetika reaktor. Perubahan kerapatan neutron di dalam reaktor dapat dinyatakan dengan persamaan difusi, di mana sumber neutron S adalah laju pembentukan neutron dari proses pembelahan persatuan volume, yang besarnya S sama dengan K tak hingga sigma A0. Laju pembentukan atau produksi neutron tersebut adalah laju produksi neutron total, yaitu berupa neutron serentak dan neutron kasib. Laju produksi neutron serentak saja dapat dinyatakan sebagai SP sama dengan K tak hingga sigma A0 dikali 1 dikurang beta. Kemudian, laju produksi neutron kasib saja adalah SD sama dengan sigma lambda I dikali CI, di mana beta adalah fraksi neutron kasib total, lambda I dan CI masing-masing adalah konstanta. Peluruhan dan konsentrasi isotop penghasil neutron kasib inti Cm3 min kelompok ke I. Dengan pengertian tersebut, maka persamaan difusi neutron dapat ditulis menjadi persamaan dN per dt sama dengan K tak hingga sigma A pi dikali 1 per beta ditambah sigma lambda I CI dikurang sigma A pi ditambah D kuadrat pi. Untuk reaktor kritis, B kuadrat M sama dengan B kuadrat G. Maka dari persamaan D kuadrat pi ditambah B kuadrat M pi sama dengan 0. Diperoleh hubungan D kuadrat pi sama dengan min B kuadrat G pi. Kemudian dengan pengertian pi sama dengan N V dan L kuadrat sama dengan D per sigma A. Dari situ disubstitusikan ke persamaan 3 di atas akan menghasilkan dN per dt sama dengan sigma A dikali V dikali 1 ditambah L kuadrat dikali BG kuadrat, kemudian dikali K tak hingga dikali 1 dikurang beta per 1 ditambah L kuadrat dikali BG kuadrat dikurang 1, kemudian dikali N ditambah sigma sama dengan 1 lambda I dikali CI. Ini merupakan persamaan 3,4. Persamaan 3,5 L sama dengan 1 per V dikali sigma A dikali 1 ditambah L kuadrat dikali BG kuadrat. Persamaan 3,6 dN per dt. Pasangan persamaan diferensial 3,8 dan 3,10 tersebut di atas dikenal sebagai persamaan kinetika reaktor untuk reaktor model titik dengan mengabaikan fungsi posisi. Persamaan tersebut melukiskan perilaku populasi neutron di dalam reaktor sebagai fungsi masukan reaktivitas ρ. Penyelesaian persamaan kinetika reaktor, yaitu pasangan persamaan-persamaan dari pasangan 3,8 dan 3,10 tadi untuk memasukkan reaktivitas dapat dilakukan antara lain dengan fungsi coba-coba, yaitu menggunakan fungsi eksponensial seperti pada persamaan NT sama dengan AE pangkat WT dan CI dalam kurung T sama dengan PSI E pangkat B per T. Dari persamaan
tadi diperoleh hubungan persamaan 3 sampai 13 tersebut dapat dilihat BI sama dengan K beta I per L kali W plus lambda I dikalikan A. Kemudian disubstitusikan persamaan 311 sampai 313 ke dalam persamaan 38 dan 310 dan akan menghasilkan pada persamaan 314 ini. Kemudian persamaan karakteristik dengan 7 harga W sehingga populasi neutron sebagai fungsi waktu di dalam reaktor dapat dinyatakan sebagai persamaan 3 sampai 15 tersebut, yaitu NT sama dengan A0 E pangkat W0T plus A1 E pangkat W1T dikali A2 E pangkat W2T sampai A6 kali E pangkat W6T. Poin yang B yaitu reaktivitas dan periode reaktor. Reaktivitas reaktor dengan simbol E kecil ini dinyatakan sebagai besarnya perubahan faktor perlipatan neutron atau K terhadap harga 1 dari definisi tersebut. Dapat dilihat bahwa besaran reaktivitas merupakan bilangan tanpa satuan atau bisa dinyatakan dalam persen. Selain itu, karena besaran ini sangat terkait dengan pengaruh neutron di dalam pengendalian reaktor, reaktivitas reaktor bisa berharga negatif, positif, ataupun nol. Dapat kita lihat yang mempunyai harga W positif yaitu persamaan 3.18 yaitu N dalam kurung T sama dengan A0 kali E pangkat W0T. Kemudian pada 319 ini NT-nya sama dengan N0E pangkat T kecil plus T besar atau 1 per N kali DN plus DT sama dengan 1 per T. Kemudian pada persamaan ke 3.20 ini, untuk memberikan gambaran sebagai contoh dapat dianggap hanya ada satu kelompok neutron kasib merupakan rata dari 6 kelompok dengan fraksi gamma dan tetapan peluruhan beta yaitu dinyatakan dalam persamaan 3 sampai 20. Dapat kita lihat persamaannya. Kemudian untuk satu kelompok neutron kasib dan kondisi K mendekati 1, maka persamaannya dapat dilihat menjadi 3.21. Kemudian pada persamaan 3.22 ini, di mana NT adalah kerapatan neutron sebagai fungsi waktu T dan penyisipan reaktivitas undak P tersebut. Untuk persamaan 3.23 ini, dari persamaan 3.23 ini sesuai dengan pengertian periode reaktor seperti yang dituliskan pada persamaan 3 sampai 19, maka periode reaktor stabil dengan asumsi hanya ada satu kelompok neutron kasib adalah dituliskan dengan persamaan 3.24 yaitu T0 beta min P bagi gamma per P. Kemudian periode reaktor tanpa neutron kasib dapat diteruskan sebagai persamaan 3.25. Kemudian akan diperoleh hubungan umur neutron efektif dengan adanya satu kelompok neutron kasib yaitu dinyatakan dengan persamaan 3.26 bisa kita lihat. Kemudian yaitu peracunan xenon. Pada peracunan xenon ini dengan laju pembentukan iodin dapat dituliskan sebagai persamaan 3.36 di mana I adalah konsentrasi 131 I. Kemudian itu persen hasil fisi atau yield dari 131,1. Kemudian pada titik 37 kita dapat memperoleh hubungan persamaannya yaitu I0 sama dengan Y1 jumlah dari V per lambda I plus omega I. Kemudian pada titik 338 ini laju pembentukan iodin, maka laju pembentukan 135 xenon dapat ditulis pada persamaan 3.38 bisa kita amati. Kemudian saat mencapai kesetimbangan maksimum yaitu dx sama
dx per dt sama dengan 0 akan diperoleh konsentrasi 135 xenon yang maksimum, yaitu dinyatakan dengan persamaan 3.39. Kemudian dari persamaan 3.39 ini dan 3.35 di atas dapat dijabarkan bahwa peracunan 135 xenon yang dapat ditulis seperti pada persamaan 3.14. Kemudian lambda x dapat diabaikan terhadap harga omega x. Konsekuensinya yaitu lambda dikali x, sehingga persamaan 3 sampai 40 ini dapat diketahui hasilnya yaitu negatif 0,038. Selanjutnya adalah gambar 3.2. Reaktivitas negatif akibat peracunan xenon pada keseimbangan selama operasi reaktor dengan nilai batas sama dengan min 0,038. Bisa diperhatikan sendiri ada reaktivitas peracunan Xe terhadap flux Enterman. Selanjutnya adalah peluruan iodin setelah reaktor dimatikan akan mengikuti persamaan 3.42, di mana I sama dengan I0 kali E pangkat min lambda I Ts. Dx per dt sama dengan lambda I min lambda X sama dengan lambda I0 kali E pangkat min lambda I Ts dikurang lambda X. Lalu akan menjadi dx per dt plus del lambda X dikali E pangkat lambda X Ts sama dengan lambda I kali I0 E pangkat min lambda I Ts kali E pangkat lambda X Ts menjadi D dalam kurung XL X kali E pangkat lambda X kali Ts tutup kurung per dt sama dengan lambda I kali I0 E pangkat lambda X min lambda I Ts. Lalu ada persamaan 3.43 yaitu X dikali dalam kurung Ts sama dengan lambda I kali I0 per lambda X min lambda I dalam kurung E pangkat min lambda I kali Ts dikurang E pangkat min lambda X kali Ts tutup kurung plus X0 kali E pangkat min lambda X Ts. Umum dengan mengacu persamaan 3.40 pengaruh peracunan xenon setelah reaktor dimatikan dapat ditulis menjadi persamaan 3.45, di mana delta rho kali Ts sama dengan min X dalam kurung kali dalam kurung Ts dikali X per sigma A. Selanjutnya adalah peracunan samarium. Bisa diperhatikan bersama 3.46 delta rho sama dengan min sigma Sm dalam kurung gamma Pm plus gamma Pm tutup kurung sigma F per lambda Sm ditambah sigma Sm kali theta tutup kurung sigma A sama dengan min sigma Sm dalam kurung gamma PM plus gamma PM tutup kurung sigma F per sigma A menjadi min gamma PM kali sigma F per sigma A, di mana lambda Sm sama dengan 0 dan gamma Sm sama dengan 0 karena samarium adalah unsur stabil. Selanjutnya ada efek suhu terhadap reaktivitas. Perubahan suhu di dalam sistem reaktor dapat mengaruhi faktor berlipatan neutron efektif atau reaktivitas dari sistem reaktor tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa suku penyusun faktor perlipatan neutron efektif tersebut tergantung pada suhu. Jika faktor perlipatan efektif dari reaktor bertambah besar dengan naiknya suhu, maka dikatakan reaktor mempunyai koefisien reaktif suhu positif. Maka kenaikan suhu akan mengakibatkan kenaikan reaktivitas yang berarti terjadi pula kenaikan flux neutron dan kenaikan laju reaksi fisi atau laju pembangkitan panas di dalam reaktor. Oleh karena itu, suatu reaktor yang mempunyai koefisien reaktivitas suhu positif berpotensi tidak stabil. Koefisien reaktivitas suhu biasanya dinyatakan dengan T sama dengan dP per dt, di mana T adalah suhu reaktor berdasarkan persamaan reaktivitas reaktor 3.7, maka dapat diturunkan menjadi persamaan 3.5. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Karena K mendekati 1, maka K mendekati K2. Oleh karena itu K selalu berharga positif. Maka dari persamaan 3.50 dapat dilihat bahwa dK per dt dan alfa T mempunyai tanda aljabar yang sama. Artinya jika alfa T bertanda positif, maka dK per dt
juga positif, dan faktor berlipatan efektif K bertambah dengan naiknya suhu. Demikian pula sebaiknya jika alfa T bertanda negatif, maka dK per dt juga negatif, dan faktor perlipatan efektif K berkurang dengan naiknya suhu. Secara umum, daya reaktor sebagai fungsi waktu setelah penyisipan reaktivitas. Untuk tiga sifat koefisien reaktivitas suhu tersebut di atas dilukisan pada gambar 3.4. Gambar 3.4 menjelaskan daya reaktor sebagai fungsi waktu setelah penyisipan reaktivitas untuk tiga sifat koefisien reaktivitas suhu. Untuk memudahkan pengendalian, pada umumnya reaktor dirancang mempunyai koefisien reaktivitas suhu yang negatif. Koefisien reaktivitas suhu ditentukan oleh masing-masing parameter penyusun faktor perlipatan neutron efektif, yaitu Kev sama dengan rho V, PV, PT, dan logaritma dari persamaan di atas adalah ln Kev sama dengan ln plus ln plus ln P plus ln F plus ln PF plus ln PT dengan ln K plus DT sama dengan 1 per K dK per DT sama dengan AT. Maka diperoleh hubungan persamaan seperti dalam gambar 351. Bisa kalian lihat dalam PPT tersebut. Persamaan 351 ini dikenal sebagai koefisien suhu dari keseluruhan suku penyusun faktor perlipatan neutron. Selanjutnya ada analisis stabilitas reaktor. Yang pertama ada umpan balik reaktivitas. Istilah umpan balik digunakan untuk menggambarkan perilaku suatu sistem, yaitu bagaimana sistem yang dikendalikan tersebut memberikan tanggapannya terhadap suatu gangguan. Jika tanggapan atau respon sistem tersebut semakin memperbesar gangguan disebut umpan balik positif. Dan jika responnya cenderung meniadakan gangguan, maka disebut umpan balik negatif. Perubahan pada reaktivitas dari suatu reaktor nuklir mencerminkan perubahan pada daya reaktor. Maka umpan balik pada suatu reaktor dapat digambarkan dengan sebagai keluaran, suhu, dan peracunan hasil belah sebagai umpan balik seperti yang dilukiskan pada gambar 35. Kalang umpan balik digambarkan paralel dengan sistem reaktor. Perubahan K sebenarnya adalah Kn yang dapat dinyatakan dengan persamaan 353. Bisa kalian lihat dalam PPT tersebut. Dapat dilihat bahwa dalam persamaan tadi, umpan balik negatif ini cenderung meniadakan perubahan reaktivitas yang dihasilkan dari permintaan daya. Oleh karena itu, jika terjadi kecelakaan kenaikan daya secara tiba-tiba akibat penyisipan reaktivitas positif pada reaktor jenis ini, koefisien reaktivitas suhu alfa T akan membantu mengembalikan reaktor pada kondisi stabil. Dengan catatan, waktu tanggapan atau konstanta waktunya cukup pendek. Bisa kalian lihat dalam gambar 35 ini terdapat gambar umpan balik karena suhu dan peracunan hasil belah. Yang kedua ada representasi transformasi. Untuk memudahkan dalam analisis dapat digunakan transformasi Laplace, yaitu mengubah persamaan diferensial sebagai fungsi variabel waktu T tersebut menjadi persamaan aljabar dalam variabel kompleks S, di mana S sama dengan A plus IB, A dan AB adalah bilangan real, dan I akar min 1 adalah bilangan kompleks. Transformasi Laplace dari suatu fungsi ft dinyatakan dengan persamaan seperti dalam gambar 354. Laplace dari suatu persamaan diferensial dihitung dengan menggunakan persamaan 354. Tetapi secara praktis biasanya langsung dengan menggunakan tabel transformasi Laplace. Contoh, transformasi beberapa fungsi ft ditunjukkan pada tabel 31 seperti di bawah ini. Jika pada reaktor disisipi reaktivitas positif, maka terjadi kenaikan suhu bahan bakar TF. Disusul kemudian dengan kenaikan suhu moderator TM setelah beberapa saat. Maka pada waktu T, hubungan TF dan TM dapat dinyatakan dengan persamaan 355, seperti pada gambar 355 tersebut. Di mana V adalah konstanta waktu dengan menggunakan tabel 31. Maka transformasi Laplace dari persamaan 35 di atas adalah TS, TS, ST, SF, MM. Dalam kurung dikurangi dalam kurung sama dengan V dalam kurung atau dapat dinyatakan dengan persamaan 356 seperti di bawah ini.
Penyelesaian persamaan 356 di atas dalam domain waktu adalah dengan menerapkan inverse transformasi Laplace. Akan diperoleh persamaan 357. Seperti pada gambar 357. Di mana Tm, T sama dengan Tf dalam kurung I dikurangi E min T per T. Fungsi pindah reaktor. Fungsi pindah adalah suatu ekspresi matematik yang melukiskan bagaimana efek suatu sistem fisik terhadap informasi atau sigma yang diberikan pada sistem tersebut secara umum didefinisikan sebagai persamaan 3.58. Bisa disimak. Gs adalah fungsi pindah dari kalang terbuka tersebut. Secara umum G bisa ditulis sebagai jumlah dari suku real dan imajiner, yaitu dengan persamaan 3.60. Theta adalah bagian imajiner dan sudut fase 0 didefinisikan sebagai persamaan 3.61. Fungsi pindah keseluruhan dari sistem kalang tersebut dapat dituliskan sebagaimana persamaan 3.62. K keseluruhan Kg G1 G1 kali K2 G2 kali K3 G3 sama dengan K1 kali K2 kali K3 G1 kali G2 kali G3. Maka fungsi pindah dari sistem dengan umpan balik adalah dinyatakan dengan persamaan 3.63. Bisa dilihat gambar 3.63. Dengan cara yang sama seperti uraian di atas, maka fungsi pindah sistem dengan rangkaian unit seri dan paralel dapat dikembangkan lebih lanjut. Sebagai ilustrasi akan dicari fungsi pindah dari suatu sistem reaktor yang sederhana dengan suatu umpan balik seperti yang dilukiskan pada gambar 3.8. Bisa diamati 3.8 merupakan gambar fungsi pindah suatu sistem reaktor. Fungsi pindah dari sistem kendali adalah KK, GK. Fungsi pindah dari reaktor tanpa umpan balik adalah KR, GR, dan fungsi pindah umpan balik koefisien suhu dan peracunan adalah KF, GF. Maka dapat ditentukan fungsi pindah keseluruhan dari sistem reaktor tersebut, yaitu persamaan 3.64. Bisa diamati teman-teman persamaan 3.64. Persamaan 3.65 dikenal sebagai fungsi pindah reaktor daya 0. Persamaan tersebut identik dengan persamaan 3.59 di mana NOKS yaitu faktor konstanta yang berkaitan dengan daya reaktor. Untuk sinyal masukan berbentuk sinusoidal, maka S sama dengan 2πf di mana F adalah frekuensi dalam Hertz. Oleh karena itu, beta I, dan lambda untuk suatu reaktor mempunyai harga tertentu, maka fungsi pindah reaktor untuk suatu jangkauan frekuensi dapat ditentukan. Biasanya dilukiskan dalam diagram Bode. Diagram Bode adalah suatu kurva logaritma penguatan gain dalam satuan desibel dan sudut fase dalam derajat versus logaritma frekuensi, di mana didefinisikan sebagai penguatan dalam deribel. dB sama dengan 20 log Kg, log 2 sama dengan 20 log K plus 20 log G. Pengertian radiokimia. Kimia inti adalah kajian mengenai perubahan-perubahan dalam inti atom. Perubahan inti disebut reaksi inti. Peluruhan radioaktif dan transmutasi merupakan reaksi inti. Dikemukakan bahwa atom terdiri dari inti yang mengandung proton dan neutron. Inti dapat diubah secara tidak spontan melalui reaksi inti. Reaksi nuklir adalah yang terjadi secara spontan ataupun buatan. Reaksi nuklir spontan terjadi pada inti atom yang tidak stabil. Zat yang mengandung inti tidak stabil ini disebut zat radioaktif. Adapun reaksi nuklir tidak spontan dapat terjadi pada inti yang stabil maupun inti yang tidak stabil. Reaksi nuklir disertai perubahan energi berupa radiasi dan kalor. Berbagai jenis reaksi nuklir disertai pembebasan kalor yang sangat dahsyat, lebih besar dan reaksi kimia biasa. Inti atom mengandung dua jenis partikel dasar, yaitu proton bermuatan positif dan neutron bermuatan negatif, tidak bermuatan. Keduanya itu disebut nukleon tanpa membedakan apakah itu proton ataukah neutron. Suatu inti yang mempunyai jumlah nukleon tersebut disebut nukleada, yaitu atom tanpa elektroda. 2. Stabilitasi inti. Inti atom terdiri dari dua jenis partikel, yaitu proton dan neutron, yang disebut nukleon. Antara nukleon dalam satu nuklida bekerja dua buah gaya yang saling berlawanan, yaitu gaya inti dan gaya tolak elektrostatika. Gaya tolak elektrostatis terdapat di antara proton-proton dalam inti. Arah kerja gaya ini berlawanan dengan gaya inti. Apabila gaya tolak proton tidak terimbangi oleh gaya inti, maka ikatan nukleon dalam inti menjadi lemah dan menyebabkan nuklida menjadi tidak stabil. Dari hasil pengamatan, nuklida dengan nomor atom 1-20 bersifat stabil apabila N per P sama dengan 1. Yang kedua, nuklida dengan nomor atom lebih dari 20 bersifat stabil apabila N per P kurang lebih
1,6. Nuklida dengan nomor atom lebih dari 82 bersifat radioaktif. Kesimpulannya, nuklida stabil apabila harga N per P berkisar antara 1 sampai 1,6. Nuklida-nuklida dengan harga N per P di luar pita kestabilan merupakan radioaktif dan akan memancarkan sinar radioaktif sampai terbentuk nuklida stabil. 3. Peluruhan disintegrasi inti. Peluruhan ialah peristiwa nuklida radioaktif memancarkan sinar atau partikel radioaktif sehingga berubah menjadi inti yang stabil. Peluruhan ada dua. Peluruhan inti ringan dengan nomor atom kurang dari 82. Inti ringan dengan N per P di atas pita kestabilan. Untuk dapat berubah menjadi nuklida stabil harus memperkecil harga N per P, yaitu mengurangi jumlah neutron atau menambah jumlah proton. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengubah neutron menjadi proton dengan memancarkan sinar beta. Yang kedua, memancarkan partikel neutron. Inti ringan dengan N per P di bawah pita kestabilan untuk dapat berubah menjadi nuklida stabil harus memperbesar harga N per P, yaitu menambah jumlah neutron atau mengurangi jumlah proton. Peluruhan seperti ini dilakukan dengan cara yang pertama, mengubah proton menjadi neutron dengan memancarkan positron. Cara yang kedua, menangkap elektron dari kulit K, yaitu kulit terdekat inti. Peluruhan inti berat. Nuklida ini berat terletak di seberang kurva kestabilan. Peluruhannya terjadi dengan mengurangi proton dan mengurangi neutron dengan cara memancarkan sinar alfa. Jenis-jenis reaksi nuklir ditinjau dari energinya. Yang pertama, reaksi eksoterom. Pada reaksi inti, reaksi pembelahan inti, dan reaksi penggabungan inti menghasilkan energi yang sangat besar. Susunan sebuah inti dapat diubah dengan cara menembakkan partikel-partikel berenergi tinggi, misalnya neutron, ke sebuah inti sasaran. Kedua, reaksi fisi. Reaksi ini terjadi jika sebuah inti berat membelah menjadi dua atau lebih inti atom yang lebih ringan. Reaksi fisi disertai pemancaran energi dan partikel, misalnya neutron. Yang ketiga, reaksi berantai. Reaksi nuklir ini akan menghasilkan energi panas dalam jumlah cukup besar. Contohnya pada reaktor daya, energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghasilkan uap panas. Yang keempat, reaksi fusi. Dua inti ringan dapat berhubungan menjadi sebuah inti yang lebih berat. Energi ikat ini lebih besar daripada total energi ikat kedua inti ringan pembentuknya. Sistem kerangka acuan. Sistem kerangka acuan ada dua, yaitu sistem laboratorium dan sistem pusat massa. Pemanfaatan teknologi nuklir dan radioisotop. 1. Reaktor nuklir untuk pembangkit listrik. Reaktor nuklir digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Atom adalah komponen kecil yang menyusun dari berbagai benda. Untuk mengubah energi yang tersimpan dalam atom menjadi energi listrik, maka kita harus membangun sebuah reaktor nuklir. 2. Pemanfaatan radioisotop. Radioisotop biasanya dibuat dalam reaktor nuklir dengan reaksi yang melibatkan neutron. Radioisotop dimanfaatkan secara luas di berbagai bidang seperti kedokteran. Radioisotop di bidang kedokteran yaitu radioisotop kobalt 60 menghasilkan sinar beta dan gamma. Sinar gamma dapat digunakan untuk mensterilkan alat-alat kedokteran dan membunuh sel kanker. 3. Sebagai alarm kebakaran detektor. Kebakaran yang menggunakan radioaktif biasanya menggunakan amerisium 241 yang merupakan pemancar alfa. Pada saat tidak ada asap, maka partikel-partikel alfa akan mengionisasi udara dan menyebabkan terjadinya aliran ion antara dua elektroda.
4. Mencari sumber minyak dan gas. Pada bidang perminyakan dan gas alam, nuklir digunakan untuk berbagai hal, diantaranya untuk parameter pembentukan logging dan pelacak yang digunakan untuk menentukan profil injeksi dan lokasi rekahan pada hydraulic fracturing. 5. Menciptakan tanaman varietas unggul. Salah satu cara untuk mendapatkan rangkaian sifat yang baik yaitu dengan mengubah faktor pembawa sifat atau gen. Perubahan gen yang dapat menyebabkan sifat manusia disebut dengan mutasi. Sinar radioaktif yang biasanya digunakan untuk mutasi adalah sinar gamma yang dipancarkan dari radioaktif kobalt 60. Selanjutnya, dampak reaktor nuklir. Dampak sesaat atau jangka pendek akibat radiasi tinggi di sekitar reaktor nuklir antara lain mual, muntah, diare, sakit kepala, dan demam. Sementara itu, dampak yang baru muncul setelah terpapar radiasi nuklir selama beberapa hari diantaranya yaitu pusing, mata berkunang-kunang, bingung menentukan arah, lemah, letih, lesu, kerontokan rambut dan kebotakan, mual, muntah darah atau berak darah, tekanan darah rendah, dan luka susah sembuh. Dampak jangka panjang dari radiasi nuklir umumnya justru dipicu oleh tingkat radiasi yang rendah sehingga tidak disadari dan tidak diantisipasi hingga bertahun-tahun seperti kanker, penuaan dini, gangguan sistem saraf dan reproduksi, serta mutasi genetik. Selanjutnya, kesimpulan. Reaksi inti merupakan suatu proses yang terjadi apabila dua partikel atau nukleon ataupun sistem nukleon yang terikat sebagai inti yang menduduki salah satu keadaan kuantumnya bertumbukan, sehingga terjadi pertukaran tenaga dan momentum. Terkadang juga terjadi pertukaran muatan listrik, momentum sudut, jumlah nukleon, dan varietas atau tanda spin. Dalam reaksi inti, sebagian zarah proyektil akan dihamburkan dan sebagian lainnya akan diserap oleh inti atom target. Tahap inti dibagi menjadi 3, yaitu tahap partikel bebas, tahap inti majemuk, dan tahap akhir. Jenis-jenis reaksi nuklir ditinjau dari energinya, dibagi menjadi reaksi eksoterm, reaksi endotherm, reaksi nuklir berantai, reaksi fisi, dan reaksi fusi. Komponen reaktor nuklir antara lain bahan bakar, teras reaktor, macerator, batang pengendali, pendinginan primer, sistem penukaran gas dan pendingin sekunder, penerapan reaksi nuklir dalam kehidupan sehari-hari seperti reaktor nuklir untuk pembangkit listrik, pemanfaatan radioisotop pada bidang kedokteran sebagai alarm kebakaran, mencari sumber minyak dan gas, dan menciptakan tanaman varietas unggul.